Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Agustus ya, atau hari Minggu. Seperti biasa, untuk outlook satu minggu ke depan diperuntukkan pair forex tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 tentunya ya. Khusus pair forex kita mulai dulu dari segi GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini dari segi levelnya sebagai batasan pantau, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.2981 dan 1.2943. Kemudian resisten kedua itu di kisaran level area 1.2867. Di kiri juga ada zona supply tentunya. Resisten pertama itu di kisaran level area 1.2791 ya, kurang lebih di sini ketika menyentuh level area tersebut juga ada reaksi. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.2740. Sebagai batas konfirmasi bawah itu berada di 1.2721 dan atas itu 1.27600 pembulatan. Kemudian support pertama itu berada di 1.2690, support kedua itu 1.2614, dan terakhir adalah sebagai batasan kalau misalkan bergerak lebih rendah untuk GBP USD satu minggu ke depan, itu ada level area support 3 dan 4, 1.2538 dan 1.2500 sebagai physical price level. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atas pivot tetapi masih berada di level area resisten pertama ya, yang mesti diantisipasi kalau misalkan batas bawah 1.2721 ini bertahan apabila harga ini kedorong ke bawah ya, dan menahan pergerakan ketika menyentuh level area tersebut dan harga balik keluar daripada zona yang blok abu-abu, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke atas terlebih dahulu. Tetapi untuk hari Senin ataupun Selasa mungkin ringnya terbatas antara 1.2791 sampai dengan 1.2816 ini sebagai story high minggu lalu ya. Tetapi kalau misalkan lewat di kisaran level area tersebut ada potensi mungkin akan mengambil resisten kedua weekly yang berada di 1.2867. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 ketika mendekati level area tersebut ini juga ada reaksi. Jadi hati-hati, ada potensi ini mungkin untuk GBP USD sedikit kedorong ke atas, tetapi dari segi tren jangka pendeknya sebenarnya ini masih turun ya. Jadi saya lebih prefer untuk GBP USD satu minggu ke depan itu mungkin akan menunggu dulu, cari ancang-ancang setup sell tentunya, tetapi saya masih belum bisa pastikan planning sell itu akan ada lagi jika harga ini menyentuh level area 1.2791 atau 1.2867. Jadi nanti kita lihatin dulu aja mana yang valid. Sementara untuk gambarnya, planning yang pertama adalah sell jika syarat ini terpenuhi, harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.2816 dan terkonfirmasi bergerak balik di bawah 1.2791. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid tentunya, entah itu bearish engulfing, doji ataupun hammer, ataupun konfirmasi pembalikan arah yang lain, tentunya mungkin skenario sell pertama ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 70-an pip yang berada di 1.2721 dan TP maksimal itu sementara berada di level area support pertama weekly yang berada di 1.2691, ruang gerak sekitar 100 pip. Tetapi kalau misalkan harga ini mampu bergerak di atas 1.2816 dan dari segi time frame H4 mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning yang sell pertama ini akan tercancel tetapi akan digantikan dulu. Untuk satu minggu ke depan ini mungkin skenario sell itu bisa dibuka ketika harga ini sudah terkonfirmasi ya, kalau misalkan kedorong ke atas mampu menahan pergerakan di antara level area 1.2867 sampai dengan 1.28800-an kurang lebih. Ketika ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, kalau misalkan kedorong ke atas, harga mampu bergerak balik di bawah level area 1.2867. Mungkin skenario sell alternatif yang kedua ini mungkin akan aktif. Dari segi stop lossnya ini lebih kecil, ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip ya, ini untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya ini bisa lebih maksimal. Untuk TP pertama itu 125 pips di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian TP kedua itu ruang gerak sekitar 180-an pip ya, kurang lebih antara 170 sampai dengan 180 pip yang berada di support pertama weekly. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti ya mungkin akan kedorong ke atas lebih lanjut, mungkin untuk day trade-nya kalau memang ada planning buy mungkin akan saya update di video lanjutan ya. Tetapi ini karena untuk planning satu minggu ke depan, jadi ini skenario-nya sementara adalah sell only. Kalaupun ada perubahan planning ataupun day trade-nya kalau misalkan ada, mungkin saya akan update di video lanjutannya. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini sebenarnya flat, tetapi harga ini ketika menyentuh level area zona tengah atau sebagai pivotnya di minggu yang lalu, di sini juga ada reaksi dan harga ini
untuk 1 minggu ke depan ya diawali di bawah pivot, tetapi di atas support pertama weekly ya. Jadi ada antisipasi kalau misalkan sehari Senin, kalau misalkan harga mampu membentuk low baru berada di bawah 1.0881, ada potensi ini mungkin untuk Euro USD kedorong ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini lebih simpel, meskipun ada beberapa level yang mesti diantisipasi, tetapi sebagai R3 dan 4 saya skip dulu. Untuk zona pantaunya 1 minggu ke depan sementara adalah yang mesti diperhatikan bagian atas 1.1008 sampai dengan 1.10987 ini sebagai level area resisten pertama dan history high minggu yang lalu. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran 1.0945 dengan batas konfirmasi atas itu 1.0961, batas konfirmasi bawah itu berada di 1.09292. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.0961, mungkin planning saya ini sementara adalah sell terlebih dahulu, kecuali ada konfirmasi minimal dari segi time frame 4 atau idealnya sebenarnya daily. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area 1.0961, ini mungkin ada sedikit perubahan planning, mungkin akan ada ancang-ancang setup buy, tetapi ringnya juga terbatas. Sementara untuk planning sell-nya, saya lebih fokus memperhatikan level area 1.0961. Kalau misalkan tidak mampu terlewati, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona yang di blok abu-abu ini, mungkin skenario sell akan aktif. Tetapi untuk titik entry yang idealnya ini saya masih belum bisa pastikan akankah di bawah 1.09292 atau ketika harga kedorong ke atas ke reject di 1.0961. Kalaupun sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, tentunya tidak masalah kalau harga ini dibuka planning sell di bawah pivot yang berada di 1.0945 ya. Sementara saya taruh di sini dulu sebagai batas konfirmasi bawah, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip. Dari segi targetnya hati-hati, sementara saya lebih fokus ke 1.08388 dulu. Untuk support 3 dan support 4-nya yang berada di 1.0775 dan 1.0743 ini sementara saya skip dulu. Saya lebih fokus ke support keduanya. Kalau memang ada planning lebih lanjut mungkin saya akan ada di video yang lanjutan ya. Untuk stop loss-nya 40 pip, tapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 90-an pip. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Dari segi time frame 4 untuk AUD USD ini zona pantau untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan ada kenaikan yang signifikan mungkin ada level area 0.6884 dan 0.68200 pembulatan sebagai R3 dan R4-nya. Kemudian R2-nya itu berada di kisaran level area 0.6691, kemudian resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support karena harga masih berada di atas 0.6562. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran level area 0.6476 dengan batas konfirmasi atas 0.6508 dan konfirmasi bawah itu 0.6444. Support pertama itu 0.6390, history low itu berada di 0.6347, hati-hati di kisaran level area tersebut. Dan support kedua weekly itu 0.6262. Sementara 0.6113 ke bawah atau sebagai level area support 3 dan 4 saya skip dulu, tetapi saya lebih fokus untuk 1 minggu ke depan ini mungkin planning sell itu akan ada lagi jika harga ini mampu bergerak balik di bawah resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Kalau misalkan itu kejadian, mungkin planning sell itu mungkin akan bisa dibuka ketika harga ini sudah mampu bergerak di bawah level area tersebut. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu ruang gerak, hati-hati ini sedikit lebar antara 55 pip. Kemudian dari segi targetnya mungkin zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ini yang menjadi target pertamanya ruang gerak sekitar 85 pip. Tetapi untuk target keduanya sementara nggak bisa jauh-jauh. Yang saya khawatirkan karena harga ini berada di atas resisten, ketika dia koreksi ke bawah, yang saya khawatirkan ini nanti mental di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di batas konfirmasi bawah itu 0.6444, baru yang saya khawatirkan ini nanti akan kedorong ke atas kembali. Jadi dari segi time frame kecilnya mungkin planning sell ini bisa dimanfaatkan, tetapi ringnya masih terbatas. Sebagai targetnya untuk TP1 itu zona tengah atau sebagai pivot ya 85 pip, TP maksimal itu sedikit di atasnya 0.6444, itu ruang gerak sekitar 110-an pip lah kurang lebih di sini. Tetapi saya harus pastikan dulu benar-benar harga ini harus mampu bergerak balik di bawah 0.6562, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan menyentuh atau
harga ini valid turun ke bawah, hati-hati di level area 0.6476 ya. Kalau misalkan batas konfirmasi bawah 0.6444 ini tidak dijebol ke bawah, ketika ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, ini mungkin akan ada planning buy kembali. Tetapi untuk saat ini saya masih belum mau gambar dulu ya. Saya lebih fokus untuk ancang-ancang cari setup sell terlebih dahulu. Kalau misalkan mampu menyentuh level area tersebut, setelah terjadi konfirmasi yang valid, mungkin planning buy itu akan ada lagi. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini, harga ini kuat kedorong ke bawah ya untuk 1 minggu kemarin itu. Kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, sebenarnya ini masih sideways dan ring area sideways-nya itu gede banget, tetapi 1 minggu kemarin itu ini ada impulsif bearish yang signifikan, tidak menutup kemungkinan untuk USD CAD ini sebelum dia kedorong ke bawah lebih lanjut. Yang saya khawatirkan dia koreksi dulu ke zona tengah sebagai pivotnya, baru melanjutkan perjalanan ke bawah. Ini yang saya khawatirkan dari segi time frame weekly-nya. Tetapi kalau kita pecah dari segi time frame H1-nya, zona pantau untuk maksimal 1 minggu ke depan ya, resisten 3 dan 4 saya skip dulu, tetapi saya lebih fokus kalau misalkan ada kenaikan sementara itu berada di atas pivotnya yang berada di kisaran 1.3832 sampai dengan 1.3860 atau zona yang saya blok hijau di sini. Sementara di sini dulu, meskipun ada resisten pertama 1.3909 ya, meskipun ada potensi ke sana, tetapi saya lebih prefer ini saya tinggalkan dulu. Tetapi saya lebih fokus kalaupun ada kenaikan, mungkin saya akan fokusnya batas atas antara zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Batas maksimal adalah 1.38600. Batas konfirmasi bawah itu 1.3803. Support pertama weekly itu berada di 1.3756 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Perhatikan ketika harga ini menyentuh level area tersebut 1, 2, 3, 4 kali. Ketika mendekati level area tersebut ini ada reaksi. Jadi hati-hati kalau misalkan USD CAD nanti ketika harga kedorong ke atas dan tertahan sekali lagi di level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan sebelum ada kenaikan ini mungkin akan spek ke bawah dulu baru lanjut ke atas. Jadi planningnya saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun ada sell itu pastikan dulu harga ini tidak mampu bergerak balik di atas 1.3756 dan mampu membentuk low baru, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi saya lebih prefer USD CAD ini wait and see dulu. Saya tidak mau buru-buru, tetapi saya lebih ngincerin ancang-ancang swingnya sebenarnya. Tetapi saya harus pastikan dulu di level area support kedua weekly. Kalau kita lihatin ya, atau saya perkecil catnya, ketika saya tarik ke kiri di kisaran level area tersebut itu ada reaksi. Jadi kalaupun USD CAD kedorong ke bawah, hati-hati di kisaran level area yang sebagai support kedua weekly-nya yang berada di 1.3641 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut yang saya khawatirkan nanti ada potensi kenaikan secara signifikan. Sebenarnya untuk USD CAD ini saya lebih prefer wait and see dulu. Saya pengen cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya harus pastikan dulu harga ini benar-benar mampu atau tidak turun ke bawah. Kalau misalkan tidak mampu turun ke bawah, mungkin referensi buy itu akan ada lagi jika harga ini kedorong sedikit ke bawah menyentuh level area zona yang saya blok orange di sini ya, kurang lebih harganya itu 1.3700 sebagai physical price levelnya dengan batas bawah itu 1.3685. Ini area pertama. Kemudian area yang kedua adalah zona yang saya blok merah. Ini tentunya berada di kisaran level area 1.3661 sampai dengan 1.3641 ya, kurang lebih di sini, atau zona yang saya blok merah. Jadi ada dua skenario ancang-ancang cari setup buy sebenarnya, tetapi mesti kita lihatin dulu mana yang valid antara zona yang saya blok orange di sini atau zona yang blok merah. Karena di blok orange ini juga mengandung unsur physical price level. Jadi kalau misalkan saya gambar, planning buy itu akan ada lagi ketika skenario pertama ini ya. Kalau misalkan dia kedorong ke bawah, harga ini tidak mampu bergerak balik di bawah level area 1.3685, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin skenario buy ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan kedorong lebih dalam, bergerak di bawah 1.3685, secara otomatis skenario pertama ini akan tercancel. Dari segi jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya TP pertama itu ruang gerak sekitar 55 pip, TP kedua itu langsung bisa targetin di zona tengah atau sebagai pivotnya ruang gerak sekitar 130 pip. Ini skenario yang
yang pertama. Tetapi kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah 1.3685, secara otomatis planning yang pertama ini akan tercancel, tetapi akan digantikan dengan planning yang kedua. Opsinya masih tetap buy, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu harga ini minimal dari segi time frame 4 atau idealnya adalah daily tidak mampu tutup di bawah level area 1.3641. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid. Mungkin planning buy itu akan ada lagi jika setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid bergerak di atas zona yang saya blok merah. Mungkin skenario buy itu akan aktif, tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip. Dari segi targetnya TP1 ruang gerak 95 pip, TP2 ruang gerak sekitar 170 pip. USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk 1 minggu kemarin ini ya, atau beberapa minggu yang lalu ya, dari tanggal kurang lebih itu sekitar tanggal 2 Juli ini drop pelan-pelan dan impulsif drop secara signifikan itu di tanggal 30 Juli ya, dan saat ini harga ini terkoreksi ke atas. Zona pantaunya itu resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.8935 sampai dengan 0.8875. Resisten 2 itu berada di 0.8754, di kiri juga ada zona drop is drop. Di resisten 3 tadi ya, di sini juga ada reaksi. Kemudian resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support itu berada di 0.8633. Zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8553 dengan batas konfirmasi atas 0.8583, batas konfirmasi bawah itu 0.8523 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk 1 minggu ke depan ini mungkin batas bawahnya mungkin saya akan fokuskan zona pantaunya itu tidak berada di support 2 ke bawah, tetapi saya lebih prefer kalaupun misalkan kedorong ke bawah lebih dalam ya, saya lebih prefer itu antisipasi 1 minggu ke depan itu antara 0.8472 sampai dengan history low minggu lalu itu berada di 0.8432. Kalau misalkan harga ini nanti ya, karena harga tidak open marketnya itu nanti berada di atas resisten pertama, ada potensi untuk USD Swiss ini mungkin akan terkoreksi sedikit ke bawah, menyentuh level area zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kalau misalkan valid, harga tidak mampu bergerak balik di bawah 0.85300 dan harga mampu bergerak balik di atas zona yang saya blok abu-abu, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan harga bergerak lebih dalam, hati-hati di support pertama. Mungkin untuk 1 minggu ke depan, kalaupun kedorong ke bawah, mungkin harga ini nggak jauh-jauh di bawah support pertama weekly yang berada di 0.8472 ya. Tetapi persiapan untuk 1 minggu ke depan ini saya lebih prefer untuk nyari ancang-ancang setup buy, tetapi saya harus pastikan dulu kalaupun terjadi koreksi sejauh mana, ini yang harus saya pastikan. Sementara saya taruh di zona tengah atau sebagai pivotnya dengan syaratnya kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah, level area 0.8523 ini tidak mampu terlewati ya, atau dari segi time frame 4 tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, baru cari konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak balik di atas zona yang saya blok abu-abu ini, mungkin skenario buy akan aktif. Tetapi hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini ring areanya gede. Jarak untuk stop loss itu antara 70 sampai dengan 80 pip. Tetapi dari segi targetnya, ruang gerak sekitar 165 pip berada di level area resisten kedua weekly. Target maksimal adalah di resisten ketiga weekly, ruang gerak sekitar 285 sampai dengan 290 pip. Hati-hati di sini ketika menyentuh level area tersebut. Di level area resisten ketiga ada reaksi yang saya khawatirkan ketika ini nanti harga kedorong ke atas dengan kuat, harga ini tidak bertahan lama di atas dan ada penurunan secara signifikan kembali ya. Ini yang saya khawatirkan. Jadi planning untuk 1 minggu ke depan ini USD Swiss saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalaupun ada perubahan planning mungkin saya akan update di video lanjutan. Sementara saya akan menunggu di zona tengah atau sebagai pivotnya untuk cari ancang-ancang setup buy dengan syarat harga tidak boleh bergerak di bawah 0.8523. Kalau misalkan itu kejadian, secara otomatis planning buy itu bisa aja pindah di support pertama weekly. Jadi hati-hati untuk USD Swiss. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sebagai zona pantaunya batas atas sebagai R3 dan R4 itu jatuhnya di 154.63 dan 153.08. Kemudian resisten 2 itu 149.97, di sini juga ada zona supply. Resisten pertama itu berada di 146.86 ya, dan untuk harga
penutupan di minggu kemarin itu berada di bawah resisten pertama, tetapi masih berada di atas zona tengah atau sebagai pivotnya, yang berada di 144.800 pembulatan. Support ke pertamanya itu 142 ya, yang 144.800 ini pivot, dengan batas konfirmasi atas itu 145.57, batas konfirmasi bawah itu 144.00 pembulatan. Kemudian untuk supportnya itu berada di level area 142.71 sampai dengan history low-nya itu 141.68 ya. Jadi hati-hati untuk USD JPY ini, kalaupun misalkan terkoreksi ke bawah, hati-hati di kisaran zona tengah atau pivot, karena di sini juga ada zona demand yang lumayan kuat. Yang saya khawatirkan ini nanti sedikit kedorong ke bawah, kalau misalkan harga tidak mampu bergerak balik di bawah 14401, yang saya khawatirkan ini USD Yen ini akan terkoreksi ke atas dari segi time frame gedenya menuju resisten kedua weekly-nya sebelum drop secara signifikan. Jadi hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk planningnya, sementara planningnya ini sebenarnya 50-50 ya, antara buy atau sell, tetapi saya lebih ideal pantau dulu di kisaran zona tengah atau sebagai pivot, baru nanti kita liatin dulu harga ini mampu bergerak balik di bawah 144.01 atau tidak. Kalau misalkan tidak, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivotnya, planning adalah buy, tetapi hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini resiko stop lossnya itu ruang gerak sekitar 150 sampai dengan 160 pip. Tetapi dari segi targetnya, ruang gerak itu history high minggu lalu ini mungkin sebagai TP1-nya antara 280 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 480 pip yang berada di 149.97 ya. Yang saya katakan ini nanti harga ini kedorong ke bawah, ke reject, terus koreksi lebih tinggi baru di kisaran 149 sampai dengan 150 harga ini drop secara signifikan. Itu yang saya khawatirkan. Planning sell itu mungkin akan ada lagi ketika harga ini sudah menyelesaikan koreksinya dari segi time frame gedenya. Kalau misalkan kejadian ke reject di 149.97, mungkin skenario sell akan ada lagi. Tetapi sebelum itu kejadian, sementara planning sell akan saya hilangkan dulu, tetapi saya lebih fokus cari buy. Konteksnya adalah memanfaatkan koreksi ke atasnya sebelum ancang-ancang cari setup sell lebih dalam dengan targetnya 139.600 ya. Jadi planningnya 60% buy, sebenarnya 40% adalah sell, tetapi harga ini saya jujur masih ragu 50-50, akankah harga ini langsung kedorong dan ke reject di pivotnya. Nanti saya akan update di video lanjutan ya. Oke, mungkin untuk outlook 1 minggu ke depan untuk pair forex seperti ini dulu. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya, segala risiko keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.